Pada titik ini, Jack berhenti sebentar dan kemudian berkata, "Sebenarnya manusia tidak sebaik mobil klasik, Tuan. Mobil bisa diganti suku cadangnya sesuka hati. Jika kamu bersedia berupaya, kamu bahkan dapat mengoperasikan kembali jalur produksi yang telah terbengkalai selama beberapa dekade dan memproduksi suku cadang pengganti yang baru. Tapi bagi masyarakat, kamu tidak bisa. Aku mampu membeli rumah dan tempat tidur terbaik, tapi aku tidak lagi bisa mendapatkan kembali tidur yang aku dapatkan ketika berumur 20. Aku bisa mendapatkan koki terbaik dari seluruh dunia untuk memasakkan aku makanan lezat. Tapi aku tidak bisa mendapatkan kembali nafsu makan aku ketika aku berumur 20. Gudang anggur aku penuh dengan makanan terlezat di dunia. Anggurnya enak. Tapi dokter kesehatan aku menyuruh aku minum tidak lebih dari 1 ons sehari. Aku meminta seseorang untuk membantu aku menghitungnya. Jika aku hanya bisa minum 1 ons sehari, maka dibutuhkan biaya 6,800 untuk meminum semua anggur yang aku miliki selama bertahun-tahun. Melihat wajah sedihnya, Tama bertanya sambil tersenyum, "Jadi, kamu harus memahami beberapa keputusan ayahmu sekarang." Jack sedikit terkejut dan kemudian berkata sambil tersenyum masam, "Memahami. Jika aku bisa kembali ke keadaan seperti beberapa tahun yang lalu, aku akan bersedia membayar banyak uang dan melakukan banyak pengorbanan. Anggap saja 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, aku bisa tidur setiap hari selama 8 jam. Lakukan jogging sejauh 5 mil, dan putar musik setiap malam. Sekarang, aku tidur kurang dari 6 jam sehari. Aku sudah berhenti berlari selama 1,5 tahun, dan ini menjadi semakin membosankan." Jack menghela nafas pelan. Dengan suara nyaring, dia melanjutkan, "Aku baru berusia 50-an dan aku sangat merindukan masa muda aku. Jika aku mencapai usia ayahku, aku mungkin akan lebih menghargai kehidupan dan kesehatan." Tama berkata sambil tersenyum, "Kamu selalu mengira aku menipumu, tapi nyatanya, aku secara tidak langsung membantu kamu menentukan posisi ahli waris pertama. Sejauh yang aku tahu, sebelum ini, keluarga Rothschild tidak begitu yakin siapa pewaris selanjutnya." Jack mencibir dan berkata, "Kamu benar. Aku pewaris pertama sekarang, tapi ayahku memiliki ramuan yang kamu berikan. Mungkin dia akan hidup lebih lama dariku." Tama berkata, "Jack, karena kita bisa duduk bersama dan minum serta bersenang-senang, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Untuk aku, tidak masalah siapa yang hidup lebih lama, kamu atau ayahmu. Yang penting adalah siapa yang bisa mencapai kerjasama yang lebih baik denganku. Pada tahap ini, ketulusan ayahmu jauh lebih tinggi daripada ketulusanmu. Jadi aku meminta Sofia untuk memberinya ramuan itu." Dengan mengatakan itu, Tama menambahkan, "Tahukah kamu apa kesibukan ayahmu di Eropa Utara akhir-akhir ini?" "Tahu sedikit." Jack berkata, "Sepertinya itu semacam pusat data." Tama mengangguk dan berkata, "Aku meminta Sofia untuk memberinya tawaran baru. Selama dia bisa membuatkan model AI untuk aku di Eropa Utara, aku akan memberinya ramuan lain. Saat itu, kondisi fisiknya akan naik ke level yang lebih tinggi. Jika dia selalu bisa memenuhi tuntutan aku di masa depan, mungkin suatu saat nanti, kalian berdua akan memiliki usia biologis yang sama." Jack sangat tertekan. Sepertinya ayahnya seperti ini. Dia sudah memeluk pangkuan Tama melalui Sofia. Mulai sekarang, jika Tama menginginkan dia atau bahkan seluruh keluarga Rothschild melakukan sesuatu, dia hanya perlu mengeluarkan obat mujarab dan meminta Sofia mengirim pesan. Dan dia akan mendapat respon positif dari orang tua itu. Dalam hal ini, dia, ahli warisnya, mungkin benar-benar harus mati. Merasa sedikit putus asa di dalam hatinya, dia mengambil gelas anggur dan meminum sebagian besar sisa gelas dalam satu tarikan napas.
Lalu dia memandang Tama dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, aku memang pernah bermuka dua di masa lalu, tapi aku menjadi sangat menyadarinya. Ini kesalahanku, aku mohon kamu menunjukkan jalan yang jelas. Jika aku masih memiliki kesempatan, aku akan bekerja lebih keras. Jika aku tidak memiliki kesempatan, maka aku akan benar-benar tenang dan berhenti melakukan apa yang dia inginkan setelah aku kembali. Aku tahu betul bahwa ketika umur ayahku terus bertambah dan aku semakin tua, pewaris berikutnya di masa depan akan semakin menjauh dari aku. Jika dia menunggu sampai ayahku berusia 100 tahun untuk menyerahkan kendali, dia sudah melewati usia pensiun. Saat itu, demi perkembangan keluarga, orang tua itu pasti akan melewatiku dan membiarkan putraku berhasil. Alangkah baiknya membiarkan anakku sukses, tapi jika dia membiarkan adikku sukses, ini akan sangat menyeluruh. Ini akan berakhir, karena pada saat itu, garis keturunanku akan ditakdirkan menjadi kerabat keluarga Rothschild dan lambat laun akan terpinggirkan. Oleh karena itu, aku sekarang bersedia bekerja keras untukmu dengan imbalan kesempatan. Tapi itu semua tergantung apa kamu bersedia memberi aku kesempatan ini." Tama tersenyum kali ini dan berkata, "Apa kamu tahu situasi keluarga Fei?" Jack berkata, "Aku tahu sedikit." Tama bertanya kepadanya, "Kamu tahu bahwa lelaki tua dari keluarga Fei itu sama dengan ayahmu? Dan kondisi fisiknya jelas semakin memburuk. Setelah pemulihan yang hebat, mengapa dia masih bersedia menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Sinta Fei?" Jack menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu, "Apa dia mencintai cucunya ini?" Tama melambaikan tangannya, "Apa itu ayahmu? Bukankah dia mencintaimu sebagai putra sulungnya? Kalau dia mencintaimu, belum tentu harus menyerahkan tahta padamu. Jika dia memberimu uang tanpa akhir, kondisi kehidupan dan landasan materi terbaik di dunia, bukankah itu juga merupakan tanda cintanya padamu?" Jack menangkap sesuatu yang tidak biasa dan segera bertanya kepadanya, "Tuan Renza, tolong bantu aku memperjelas keraguanku." Tama berkata, "Alasan mengapa Tuan Fei bersedia menyerahkan tahta kepada Sinta adalah karena aku mengizinkannya. Syarat agar dia berumur panjang adalah dia menyerahkan tahtanya kepada cucunya. Jika dia tidak menyerahkan tahtanya, aku tidak akan memberinya pil. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia bayarkan, aku tidak akan memberikannya." Saat dia mengatakan itu, Tama memandang ke arah Jack dan berkata dengan serius, "Jika suatu saat kamu membuatku merasa bahwa kamu lebih dapat diandalkan, aku juga akan mengikatkan peluang umur panjang ayahmu padamu. Bayangkan saja, jika suatu saat ayahmu hanya bisa mendapatkannya melalui kamu. Jika kamu memintanya untuk memberimu posisi sebagai patriark, apa dia akan menolak?" Mata Jack berbinar dan dia berkata, "Jika dia bisa memilih antara kekuasaan dan kehidupan, dia pasti akan memilih untuk mengambil semuanya. Tapi jika dia hanya bisa memilih satu, dia pasti akan memilih yang terakhir." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada Tama dengan penuh semangat, "Tuan Renza, bagaimana kamu bisa membantuku mewujudkan keinginanku?" Tama berkata sambil tersenyum, "Jack, persahabatan yang tidak bisa dihancurkan, perlu waktu untuk meredam dan memverifikasi. Tapi kamu tidak perlu takut dengan waktu. Jika aku dapat membuatmu hidup sampai usia 100 tahun, bahkan jika kamu berhasil naik tahta pada usia 60, kamu masih punya waktu 40 tahun. Jika aku bisa membuatmu hidup sampai berumur 100 tahun, atau bahkan berumur 120 tahun, maka kamu akan berada di puncak ketika kamu berhasil naik tahta pada usia 60. Jack sama sekali tidak meragukan perkataan Tama. Ramuannya sangat ajaib sehingga mudah bagi orang untuk hidup sampai usia 120 tahun. Jika benar seperti yang dia katakan,
maka dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan bantuannya. Jika tidak, jika orang yang hidup sampai usia 120 tahun adalah ayahnya, maka dia tidak akan pernah maju. Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Renza, setelah aku kembali dan melanjutkan hidupku kali ini, aku akan bertanggung jawab atas bisnis keluarga di kawasan Asia Pasifik. Jika saatnya tiba, aku akan meningkatkan investasi keluarga di Jakarta. Bekerja sama denganmu untuk membangun Jakarta lebih besar dan lebih baik. Mulai sekarang, Jakarta akan menjadi kampung halamanku yang kedua." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.